Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita menyaksikan cinta diremehkan hanya karena pekerjaan? Apakah martabat manusia diukur dari gaji dan gelar? Mau sejauh apa gengsi sanggup menutup mata dari ketulusan? Dan mengapa kisah ini penting didengarkan? Karena hari ini kita akan menyaksikan bagaimana kehormatan yang diinjak dapat bangkit, dan bagaimana sebuah pilihan dijaga sampai akhir. Musik pengiring berhenti mendadak. Desis bisik-bisik tamu mengambang di udara seperti kabut yang tak mau bubar. Di atas pelaminan, lampu-lampu kristal memantulkan kilau yang dingin, seolah ikut menonton drama yang sedang dibuka tirainya. Di sisi kiri, dekorasi bunga putih berdiri rapih. Di sisi kanan, kursi keluarga mempelai penuh, namun wajah-wajah di sana lebih mirip hakim daripada kerabat. Di tengah, seorang pria berkulit legam, berjaket sederhana dan setelan yang tampak disewa, menunduk pelan. Namanya Bima. Di tangannya yang kasar, bekas kapur semen masih terlihat samar, menolak hilang walau sudah digosok berulang. Suara seorang perempuan memecah hening. Tegas, lantang, menusuk. Ibu dari mempelai perempuan berdiri sambil menatap Bima tanpa berkedip. Kamu pikir kamu siapa? Anak saya seorang guru yang dihormati. Kamu hanya kuli bangunan. Miskin, masa depanmu suram. Dengan mahar berapa kamu berani menikahi anak saya? Kepala menoleh serentak. Ada yang menahan tawa. Ada yang mengangkat alis. Ada yang menutup mulut dengan punggung tangan, pura-pura prihatin padahal matanya berkilat rasa puas. Bima tetap diam. Di dada, degupnya teratur. Di napasnya, ada dingin yang aneh. Bukan beku, bukan putus asa, melainkan ketenangan yang dibangun dari hari-hari panjang di bawah terik, dari peluh yang mengajari sabar, dari sunyi yang membiasakan fokus. Ayu, mempelai perempuan, melangkah maju. Gaunnya jatuh sederhana, riasannya tidak berlebihan, matanya basah namun tidak gentar. Ia berdiri di antara ibunya dan Bima, seperti jembatan rapuh yang hendak dilindas arus. Bu, biarkan ini menjadi pilihanku. Aku mencintainya. Aku tulus, bukan karena harta, bukan karena jabatan. Ini hidupku. Ini suamiku. Kata-kata itu melayang, lalu jatuh bagai batu di permukaan kolam. Riaknya menjalar menyentuh kursi undangan paling belakang. Ada yang berdesis tidak sopan. Ada yang menggeleng pelan. Ada yang berbisik, mengulang gosip yang sedari pagi mereka bawa. Kuli, miskin, nekat. 3 kata yang berputar-putar sebagai vonis sebelum sidang dimulai. Penghulu berdiri menenangkan suasana. Beliau meminta semua kembali ke tempat. Proses akad akan segera dimulai. Mikrofon diatur ulang. Kamera perekam menyala. Penata acara berlari kecil, menggeser bunga yang miring. Di depan penghulu, 2 kursi disiapkan. Di atas meja, kitab terbuka, pena menunggu tanda tangan, kotak cincin tertutup rapi seperti rahasia yang belum waktunya dibuka. Bima duduk bersila. Punggungnya tegak. Tangannya terlipat di atas lutut. Tidak ada getar di bibirnya, hanya nafas yang dihela perlahan, seperti pekerja pagi yang mengukur ulang tinggi adukan, menakar jarak bata, memeriksa garis waterpass sebelum meletakkan batu pertama. Ayu duduk di sisi keluarga perempuan, menggenggam tisu. Ibu mempelai masih menatap tajam, seolah menunggu satu saja alasan untuk membatalkan semuanya. Tamu undangan merapatkan duduk, rasa ingin tahu menajam. Yang mereka nantikan sederhana namun menentukan. Pertanyaan yang tadi dilontarkan dengan nada merendahkan kini beralih menjadi janji paling ditunggu. Berapa mahar yang akan disebutkan? Cukupkah sekadar angka kecil untuk menegaskan semua cemooh? Atau ada sesuatu yang tidak mereka duga menunggu di seberang kalimat sakral itu? Penghulu memulai dengan salam dan doa. Suasana kembali hening. Udara di dalam gedung seperti menahan diri, takut bergerak dan memecah momen. Bima menatap kitab, lalu menunduk. Ayu memejamkan mata sesaat, menguatkan hati. Ibu mempelai menarik napas cepat, menyiapkan rangkaian kata yang akan dilontarkan jika jawaban tidak memuaskan. Seorang sepupu di barisan kiri mengangkat ponsel, merekam diam-diam, berharap ada adegan memalukan yang bisa diceritakan besok.
Di luar gedung, angin malam menyentuh pelan kain tenda. Lampu jalan berkedip sekali, lalu stabil kembali. Di dalam, jam dinding berdetak, menandai detik-detik menuju titik balik. Bima mengangkat wajah. Matanya jernih, ada kilau yang tidak bisa didefinisikan, seperti pantulan cahaya di kaca gedung bertingkat saat matahari sore memeluknya terakhir kali. Penghulu menatapnya, mengangguk, memberikan isyarat. Saat itu, semua yang tadinya merasa lebih tinggi mencondongkan badan. Semua yang lebih dulu menghakimi menahan napas. Semua yang memandang rendah bersiap untuk memastikan keyakinannya. Dan Bima, yang sedari tadi diam, membuka suara yang bulat dan tenang, bersiap menjawab satu kalimat yang akan mengubah arah seluruh cerita malam ini. Di ruangan yang masih tegang itu, suasana semakin panas. Ibunda Ayu tidak tinggal diam, wajahnya memerah, napasnya naik turun menahan amarah. Aku tidak bisa menerima. Bagaimana mungkin seorang guru terhormat, yang setiap hari mendidik murid-muridnya, mau menikah dengan seorang kuli bangunan? Apa kata orang nanti? Apa keluarga besar akan menunduk malu seumur hidup? Kata-kata itu menusuk. Sebagian tamu mengangguk seolah membenarkan. Bisik-bisik kembali bergema, suara lirih yang sebenarnya lebih tajam daripada jeritan. Ayu menunduk, air matanya menggenang, namun ia tidak gentar. Perlahan ia berdiri dari kursi keluarga, maju ke tengah, berdiri di sisi Bima. Bu, suaranya serak namun jelas. Aku sudah dewasa. Aku bisa menentukan pilihanku sendiri. Aku mencintai dia, bukan karena pekerjaannya. Aku mencintai dia karena hatinya. Aku tahu apa yang orang-orang katakan, aku tahu ibu merasa malu. Tapi aku percaya, cinta yang tulus akan lebih kuat daripada rasa malu. Ruangan sejenak hening. Semua mata kini tertuju pada Ayu. Guru cantik itu berdiri gagah di samping pria sederhana yang duduk bersila dengan tenang. Tangan Ayu gemetar, namun matanya teguh menatap ibunya. Ibu mengajarkanku sejak kecil bahwa hidup bukan hanya soal status. Bahwa yang penting adalah akhlak dan kesungguhan hati. Aku tidak akan mundur dari ucapanku, Bu. Aku akan menikah dengan dia. Dan aku siap menghadapi segala risikonya. Seketika wajah ibunya berubah. Campuran marah, kecewa, sekaligus bingung. Ia menoleh ke arah tamu undangan yang memperhatikan dengan tatapan penuh drama. Ada yang kasihan, ada yang mencibir, ada pula yang diam menunggu kejutan. Bima, yang sejak tadi terdiam, menatap Ayu dengan mata yang penuh syukur. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun dalam sorot matanya tergambar jelas rasa hormat, rasa cinta, dan janji untuk tidak pernah mengkhianati pengorbanan wanita yang kini berdiri di sisinya. Penghulu kembali menengahi, meminta semua pihak menenangkan diri. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua hati, tapi juga dua keluarga. Izinkan prosesi ini berjalan, karena di hadapan Allah, cinta adalah janji yang tidak boleh diremehkan. Namun, meski kata-kata itu menenangkan sebagian orang, di dalam hati Ibu Ayu, masih tersimpan bara yang belum padam. Ia menatap Bima dengan penuh keraguan, seolah ingin mengatakan, "Kita lihat saja nanti, seberapa jauh kamu bisa bertahan." Dan di balik tatapan itu, Bima masih menyimpan rahasia besar yang tak seorang pun menduga, rahasia yang kelak akan mengguncang seluruh ruangan di saat ijab kabul berlangsung. Gedung pernikahan itu kini benar-benar sunyi. Bahkan suara kipas angin di sudut ruangan terdengar jelas. Para tamu undangan menahan napas, menunggu momen paling penting, ijab kabul. Di hadapan penghulu, Bima duduk bersila dengan tenang. Jemarinya saling menggenggam erat di atas lutut, seperti sedang menahan arus deras dalam dirinya. Di sampingnya, wali nikah sudah siap. Ayu menundukkan wajah, berusaha menyembunyikan air mata haru bercampur cemas. Penghulu membuka acara dengan doa, lalu menyampaikan syarat dan rukun nikah. Suaranya lembut, namun lantang menggema di seluruh ruangan. Saudara Bima, dengan penuh kesungguhan hati, sudahkah engkau siap menerima amanah besar ini? Bima mengangguk pelan. Insya Allah saya siap. Tatapan orang-orang masih menajam padanya. Ada yang meremehkan, ada yang curiga,
dan tidak sedikit yang hanya ingin tahu. Namun yang paling tajam adalah tatapan Ibu Ayu. Ia duduk kaku, wajahnya seperti topeng yang berusaha menutupi gejolak batin. Penghulu kemudian bertanya, "Sebutkan mahar yang engkau siapkan untuk pernikahan ini." Sejenak, suasana menjadi hening. Semua mata membelalak, semua telinga menajam, semua hati bertanya-tanya. Berapa yang bisa diberikan seorang kuli bangunan? Apakah cukup dengan cincin kecil, atau uang receh seadanya? Bisik seseorang dari barisan belakang. Kalau hanya mahar sederhana, benar kata ibunya, ini memalukan, timpal yang lain. Bima menarik napas dalam. Ia menundukkan kepala sejenak, lalu menatap penghulu dengan sorot mata mantap. Suaranya bulat, tegas, dan tenang. Dengan mahar emas 10 kilogram dan uang tunai 5 miliar rupiah. Sekejap, ruangan terdiam. Tidak ada bisikan, tidak ada tawa, tidak ada suara sama sekali. Semua seperti membeku. Hanya detak jam dinding yang terdengar menghitung waktu. Lalu, seketika itu, gemuruh kebingungan pecah. Apa 5 miliar? 10 kilo emas? Dari mana kuli bangunan bisa punya itu? Jangan-jangan dia berbohong. Ibunda Ayu menatap terbelalak. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, namun tidak ada kata yang keluar. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Penghulu mengangguk, memastikan ulang. Apakah benar itu maharnya, Bima? Benar, jawab Bima tegas. Dan sudah saya siapkan, tidak kurang sedikit pun. Suasana berubah kacau. Ada yang berdiri hendak melihat kebenaran, ada yang berbisik penuh rasa iri, ada pula yang menunduk malu karena tadi meremehkan. Ayu sendiri terisak, menatap calon suaminya dengan penuh haru. Ia tak pernah menyangka, lelaki yang dicintainya selama ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dugaan siapapun. Namun, semua belum tahu siapa sebenarnya Bima. Dan rahasia itu baru akan terungkap setelah akad nikah selesai dan ijab kabul dinyatakan sah. Rahasia yang akan mengubah pandangan semua orang di ruangan itu. Suasana di gedung pernikahan itu masih bergemuruh. Bisik-bisik tamu undangan tidak lagi pelan, melainkan seperti riuh pasar yang penuh rasa penasaran. Benarkah dia bilang 10 kilo emas? 5 miliar rupiah? Dari mana kuli bangunan punya uang segitu? Pasti ada yang disembunyikan pria itu. Di atas pelaminan, Ayu menunduk dengan tangan bergetar. Air matanya menetes, bukan lagi karena malu atau takut, melainkan karena bahagia. Sementara ibunya masih terpaku, matanya menatap kosong, wajahnya pucat seperti orang kehilangan kata. Penghulu menoleh, memastikan sekali lagi. Apakah mahar tersebut benar-benar ada dan siap diberikan? Bima mengangguk tenang. Benar, Pak Penghulu. Semuanya sudah saya persiapkan. Tiba-tiba, salah seorang panitia mendekat sambil membawa kotak besar yang dijaga ketat oleh beberapa orang. Saat kotak itu dibuka, kilau emas batangan tampak tersusun rapi. Beberapa tamu terperanjat, sebagian terpekik kecil, bahkan ada yang menutup mulut tak percaya. Subhanallah, benar, emas murni. Tidak mungkin. Seorang kuli bangunan punya harta sebesar itu. Siapa sebenarnya pria ini? Ibunda Ayu hampir tak sanggup berdiri. Wajahnya memerah, lalu pucat kembali. Ia memandang Bima dengan tatapan campur aduk antara bingung, marah, dan tidak percaya. Bagaimana mungkin dari mana semua ini kau dapatkan? Katanya lirih, hampir tak terdengar. Namun Bima hanya tersenyum tipis. Ia menunduk sopan, menahan jawaban. Baginya, belum saatnya membuka semua rahasia. Penghulu kemudian melanjutkan prosesi. Dengan suara lantang, ijab kabul diucapkan. Tangan Bima yang kokoh menggenggam erat, ucapannya tegas, jelas, dan penuh keyakinan. Saya terima nikahnya Ayu binti Harun dengan mas kawin emas 10 kilogram dan uang tunai 5 miliar rupiah, dibayar tunai. Sah. Serentak para saksi mengucapkan. Suasana seketika hening, lalu disusul dengan gemuruh takbir dan tepuk tangan sebagian tamu yang terkesima. Ayu menutup wajahnya dengan tangan, air mata bahagia mengalir deras.
Sementara ibunya hanya bisa terduduk, menatap menantunya yang baru saja membuat seluruh ruangan terdiam. Namun satu hal yang masih menggantung di udara. Siapa sebenarnya pria bernama Bima ini, yang selama ini dikenal hanya sebagai kuli bangunan, namun sanggup memberikan mahar sebesar itu? Dan rahasia itu akan segera terbuka, mengejutkan semua orang yang hadir di sana. Setelah ijab kabul dinyatakan sah, suasana seketika berubah. Para tamu masih belum berhenti berbisik. Sebagian bahkan berdiri dari kursi mereka, ingin lebih dekat melihat sosok Bima. Lelaki sederhana yang mereka kira hanya seorang kuli bangunan, kini telah sah menjadi suami Ayu dengan mahar yang membuat semua terperangah. Ibunda Ayu masih terduduk kaku. Mulutnya terbuka, matanya membelalak, hatinya penuh gejolak. Semua yang ia lontarkan tadi, semua hinaan, kini berbalik menusuk dirinya sendiri. Namun rasa penasaran lebih besar daripada rasa malu. Ia akhirnya bertanya dengan suara serak. "Siapa kamu sebenarnya, Bima? Dari mana semua ini bisa kau dapatkan? Katanya kau hanya kuli bangunan. Jelaskan pada semua orang di sini." Semua tamu langsung hening, menunggu jawaban. Bima berdiri perlahan, menunduk sopan kepada penghulu, lalu menoleh kepada ibu mertuanya. Senyumnya tipis, namun sorot matanya tajam, penuh keyakinan. "Benar, Bu. Selama ini saya memang bekerja bersama para kuli bangunan. Saya mengangkat batu, mencampur semen, dan menata bata seperti mereka. Saya melakukannya bukan karena terpaksa, tapi karena saya ingin merasakan kehidupan dari bawah. Saya ingin belajar rendah hati, dan saya ingin tahu bagaimana rasanya bekerja keras dengan peluh." Tamu undangan mulai terperanjat. Namun Bima belum selesai. Ia melanjutkan dengan suara lantang yang menggema memenuhi ruangan. "Tapi sebenarnya, saya bukan sekadar kuli bangunan. Saya adalah seorang arsitek. Bukan hanya di kota ini, tapi juga di luar negeri. Banyak gedung-gedung besar yang berdiri dengan nama saya terukir sebagai perancangnya. Harta yang saya miliki adalah hasil kerja keras bertahun-tahun, bukan warisan, bukan pula dari jalan yang salah." Suasana riuh kembali pecah. Arsitek terkenal? Ya Allah, jadi benar dia bukan orang biasa. Pantas saja bisa memberikan mahar sebesar itu. Wajah Ibunda Ayu semakin pucat. Ia menutup mulut dengan tangannya, tak percaya dengan kenyataan yang baru saja terungkap. Semua hinaannya barusan berubah menjadi tamparan keras bagi dirinya sendiri. Sementara Ayu terisak bahagia. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat, penuh rasa bangga dan cinta. Baginya, ini bukan hanya pembuktian, tetapi juga jawaban atas semua keraguan yang selama ini diarahkan kepada mereka berdua. Gedung pernikahan yang tadinya riuh kini sunyi kembali. Semua orang diam, menatap Ibu Ayu yang masih terduduk lemah di kursinya. Wajahnya memerah, air matanya perlahan mengalir. Perempuan yang tadi begitu lantang menghina, kini tak sanggup berkata sepatah pun. Bima melangkah perlahan mendekat. Tubuhnya tegak, namun raut wajahnya tetap rendah hati. Ia menundukkan kepala dengan sopan, lalu berbicara lembut. "Ibu, saya mengerti mengapa Ibu marah. Saya paham jika Ibu merasa anak Ibu pantas mendapatkan yang lebih. Tapi percayalah, saya datang dengan niat yang tulus. Saya mencintai Ayu bukan karena kecantikannya saja, bukan karena statusnya sebagai guru, tapi karena akhlaknya yang baik, karena kesetiaannya, karena hatinya yang bersih. Saya ingin menjaganya, bukan menyakitinya." Kata-kata itu menusuk ke dalam hati sang ibu. Ia terisak, bahunya bergetar. Semua tamu menunduk, sebagian menitikkan air mata haru. Mereka tahu, lelaki yang berdiri di hadapan mereka bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Dengan suara bergetar, Ibunda Ayu akhirnya bersuara. "Maafkan aku, Nak. Maafkan Ibu yang sudah meremehkanmu. Ibu buta, hanya melihat penampilan luarmu. Ibu salah menilai. Padahal ketulusanmu jauh lebih berharga daripada semua gelar dan harta." Ayu, yang berdiri di samping suaminya, ikut menangis. Ia meraih tangan ibunya, lalu menggenggam tangan Bima, menyatukannya. "Bu, inilah pilihanku.
Inilah lelaki yang akan menemaniku seumur hidup. Mohon restui, jangan ada lagi keraguan. Tangis pecah. Sang ibu memeluk putrinya, lalu meraih tangan menantunya. Aku restui. Aku restui dengan sepenuh hati. Maafkan ibu, nak. Mulai hari ini kau bukan hanya menantu, tapi anakku juga. Tepuk tangan tamu undangan pecah, memenuhi ruangan dengan kehangatan. Suasana yang tadinya penuh hinaan kini berubah menjadi haru. Semua orang menatap Bima dengan hormat, tak lagi dengan meremehkan. Di wajah Bima, senyum lembut merekah. Ia tahu, perjuangannya untuk membuktikan cinta bukan hanya berhasil menyatukan dirinya dengan Ayu, tetapi juga meluluhkan hati seorang ibu yang keras. Malam itu berubah menjadi saksi kemenangan cinta. Gedung pernikahan yang tadinya penuh bisik-bisik meremehkan, kini dipenuhi ucapan selamat dan doa. Para tamu undangan yang awalnya mencibir, kini datang menyalami Bima dengan wajah penuh hormat. Selamat ya, nak, kau memang luar biasa. Aku tidak menyangka, ternyata kau arsitek terkenal. Maafkan kami yang dulu sering meremehkan. Bima hanya menunduk sopan, membalas dengan senyum hangat. Ia tak menyimpan dendam, karena baginya, penghinaan hanyalah ujian, dan pengampunan jauh lebih mulia daripada kebencian. Ayu berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Senyum dan air mata bahagia menghiasi wajahnya. Kini ia semakin yakin, pilihannya tepat. Ia tidak salah memilih lelaki yang sederhana di mata orang lain, namun berhati besar dan penuh tanggung jawab. Ibunda Ayu pun telah luluh. Ia mendekat, merangkul putrinya, lalu menatap Bima dengan penuh rasa haru. Mulai hari ini, kau bukan lagi orang asing. Kau adalah anakku sendiri. Jaga Ayu baik-baik, nak. Dan ajarkan ibu untuk tidak lagi menilai orang hanya dari luarnya. Bima mengangguk, air matanya menetes pelan. Insya Allah, Bu. Saya akan menjaga Ayu dengan segenap jiwa dan raga saya. Musik pernikahan kembali mengalun, kali ini bukan lagi terdengar hambar, melainkan penuh kehangatan. Tamu-tamu menari, anak-anak berlarian, lampu kristal berkilauan seolah ikut merayakan. Dan di tengah riuh kebahagiaan itu, Bima menatap Ayu dengan senyum penuh makna. Dalam hatinya ia berbisik, hari ini, bukan hanya cintaku yang sah, tapi juga martabatku yang selama ini diinjak, kini berdiri tegak dengan izin Allah.